dengan pandangan menunduk. Rambutnya panjang, tak beraturan. Pakaiannya putih kusam, hampir menutupi semua kakinya. Assalamualaikum, balik lagi bersama gua Galang di segmen Bedah Misteri. Jadi pada kesempatan hari ini gua akan menceritakan seorang wanita bernama Wulan yang mempunyai kelebihan luar biasa atau yang kita tahu indigo. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini berkembang. Tanpa lama-lama, cerita horor dimulai. Gua kenal Wulan baru-baru ini, sekitar 2 bulan. Tapi perasaan yang berbeda gua rasakan ketika berteman dengan dia adalah bahwa dia cenderung seperti seorang yang pendiam. Terlihat dari gerak-gerik dan kepribadiannya. Gue emang gak ahli dalam membaca gerak tubuh, tapi gue rasa ada yang berbeda dalam diri Wulan. Oh iya, gue kenal Wulan di tempat kerja. Dia masuk sebagai karyawan baru dan mulai berteman baik dengan gue. Karena kita berada dalam satu bagian yang sama. Singkat cerita, Wulan pingsan di tengah-tengah pekerjaan. Gue dan temen satu kerja gue yang cowok mencoba membantu mengangkatnya menuju sebuah ruangan kesehatan. Setelah sampai di ruang kesehatan, dia kemudian ditemani oleh karyawati dan memberikannya sebuah obrolan-obrolan ringan. Seperti, "Lan, istighfar." Tapi, saat itu Wulan memang gak kemasukan. Menurut pengakuannya dari tadi. Aura negatif selalu menghampirinya saat ia bekerja. Ia merasakan pundaknya berat dan rasanya mual tak menentu. Wulan kemudian tersadar dari pingsannya setelah lebih 15 menit lamanya. Setelah pulang kerja, rasa penasaran gue semakin tinggi untuk bertanya kepadanya. "Sebenarnya malam itu lo kenapa? Sebenarnya lo lihat sesuatu kan? Lo bukan kesurupan kan?" Pada intinya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bersarang di benak gue, yang ingin gue tanyakan kepada Wulan. Hingga pada akhirnya, gue mendapatkan nomor WhatsApp Wulan dari grup perusahaan, dan beranikan diri untuk mengirimkan pesan kepadanya. Ternyata yang gue rasakan emang benar. Wulan berbeda. Seperti yang gue duga dari awal. Singkat cerita, dalam pesan WhatsApp, Wulan berkata, "Iya, aku ngeliat sosok hitam, tinggi, dan besar." Karena gue udah lama kerja di tempat tersebut, dan sedikit banyaknya tahu tentang apa saja yang ada di sana, gue sontak terkejut. Kok ini anak bisa tahu kalau memang ada sosok itu di tempat itu? Wulan kembali berkata, "Gak hanya itu yang aku lihat, Kak. Aku juga ngeliat sosok wanita di kantin. Terus sosok wanita tua di kamar mandi. Dan sosok merah di dalam ruang produksi." What the fuck? Itu akurat sekali seperti berita yang beredar, kata gue dalam hati. Gue semakin dibuat heran sama diri Wulan. Dia adalah anak baru di tempat kerja gue. Tapi dia bisa tahu sejauh itu tentang perusahaan ini. Sementara hanya orang-orang lama yang memang tahu tentang keberadaan makhluk halus di tempat tersebut.
Wulan pun berkata, "Yang paling aku takut, yang warna merah sama hitam tinggi itu. Sumpah, aku pingsan gara-gara secara tiba-tiba sosok hitam itu sudah ada persis di depan aku." Apa-apa yang diceritakan oleh Wulan semakin meyakinkan diri gua bahwa memang Wulan itu memiliki hal yang spesial pada dirinya. Ya, dengan dia bisa melihat dan merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Oke lah, mungkin saja Wulan hanya menebak, atau mungkin saja ia juga sudah tahu cerita-cerita dari orang lain tentang hal yang ada di perusahaan tempat gua bekerja tersebut. Tapi, gua semakin terkejut ketika dia tahu di mana letak-letak makhluk itu berada. Yang hitam tinggi itu adanya di sana kan, Kak? Kalau yang merah di sana. Nah, ada juga yang baik, tapi di gudang. Walaupun agak usil kan? Shit. Sebenarnya dia itu siapa? Kok bisa tahu secara detail tentang tempat ini? Batin gua. Oke, gua kembali menyerang Wulan dengan sebuah pertanyaan. Mungkin gue rasa ia nggak akan tahu tentang pertanyaan yang bakal gue tanyakan ini. Yang di gudang wujudnya apa? Tanya gue. Pocong kan? Kata dia. What? Dia kok bisa tahu? Batin gue. Jadi, karyawan dan karyawati baru di sini tidak boleh diberitahu tentang keberadaan makhluk halus tersebut. Karena katanya, untuk kefokusan bekerja mereka, dan tidak membuat mereka takut. Soalnya, pernah ada kasus resign, karena ada seorang karyawati yang sama seperti Wulan, melihat sosok merah dan itu membuatnya terbayang-bayang terus saat bekerja, walaupun ia hanya sekali melihat penampakan tersebut. Tapi, Wulan kenapa bisa tahu semua yang ada di tempat ini? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan dalam benak gua. Jadi, ternyata pengalaman-pengalaman mistis yang Wulan alami tidak hanya pada saat ia bekerja di tempat tersebut. Bahkan jauh sebelum itu. Saat ia duduk di kelas 3 SD, bahkan ia sempat merasakan berteman dengan makhluk astral dan dicap aneh oleh banyak orang. Gua berkata dalam hati, apakah benar Wulan itu 11-12 seperti Risa? Nah, kali ini gue akan ceritakan tentang bagaimana Wulan bisa berteman dengan makhluk halus. Saat dia kelas 3 SD, jadi nama temannya itu adalah Bram, nama samaran. Karena ini perintah dari Wulannya langsung. Ya, teman kecilnya itu adalah seorang laki-laki. Menurut Wulan, Bram itu mempunyai kepribadian yang baik. Wulan pun sering berbagi cerita dengannya. Itu yang membuat Wulan dicap sebagai orang aneh, karena sering berbicara sendiri. Bahkan, menurut pengakuan Wulan, orang tuanya pernah mencoba untuk mengajaknya diruqyah secara Islam. Tapi, itu tidak berpengaruh. Karena menurut Ustadz yang meruqyah Wulan berkata, gadis ini punya kepribadian yang spesial. Kalau kata orang-orang, dia itu indigo. Mata batin Wulan tertutup. Jadi percuma saja kalau Ustadz tersebut mau menutup mata batinnya Wulan. Karena memang Wulan sudah bisa melihat tanpa membuka mata batinnya. Ada suatu kejadian yang cukup menyeramkan yang Wulan ceritakan ke gua, yaitu ketika dia hendak mandi dan baru saja membuka pintu kamar mandi, ia melihat sesosok kuntilanak yang tengah duduk di bagian atas tembok dengan pandangan menunduk. Rambutnya panjang tak beraturan, pakaiannya putih kusam, hampir menutupi semua kakinya. Saat itu Wulan teriak dan tidak jadi mandi. Gua gak kebayang gimana rasanya jadi Wulan
Bahkan saat ia bercerita ke gua, kalau makhluk yang sering menampakkan wujudnya kepadanya ingin bercerita dengan Wulan. Apalagi ketika Wulan cerita ke gua, kalau kebanyakan wujud yang ia lihat itu kebanyakan amat menyeramkan. Bahkan ada yang wajahnya hancur. Pokoknya gak kebayang banget gimana rasanya jadi Wulan. Wulan pun berkata, kalau energi mereka lebih besar dari kita, justru kita yang bakal kalah. Kayak kemarin aku pingsan itu. Karena gue gak terlalu mengerti tentang hal-hal mistis seperti itu, rasanya gue gak bisa berkomentar lebih dalam tentang kasus yang Wulan alami. Oh iya, di tempat kerja gue, yang sering mengganggu secara langsung, itu adalah yang berwujud merah, hitam, wanita yang di kantin, yang sering merasuki karyawati, dan konon katanya, wujud wanita tersebut itu adalah sinden. Karena ketika karyawati kesurupan, ia sering nembang. Bahkan pernah ada suatu ketika, sebelum gue kerja di tempat itu, ada karyawati yang pernah kesurupan dan bahkan pernah ada suatu ketika, sebelum gue kerja di tempat itu, ada karyawati yang pernah kesurupan dan menari dengan lihai. Namun matanya melotot ke sana kemari. Oleh karena itu, gue sudahi ceritanya sampai di sini. Semoga cerita dari Wulan bisa menjadi pengalaman bahwa mereka ada dan mereka nyata. Mereka akan selalu bersama kita. Dan cerita pun selesai. Gimana ceritanya guys? Menyeramkan bukan? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian bisa tahu cerita-cerita horor dari channel Topeng Horor. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.